Sayyidina Ali diikuti para ulama. Ke Sayyidina Ali tentang toreko di murid jenis Hasan Basri di murid Habib Al-Azmi, terus nanti Ma'ruf Al-Qurfi terus sampai kita, sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari, terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad sing aran Syekhul Hibah. Terus tuan apa ya terus terakhir misalnya kita menangi sing arannya Anatul Thalibin Said Abi Bakar Sato. Yang baik punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas ini murid Mbah Fakih, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim dugi jenengan. Itu ki Ansor barang lan juga dengan Ansor iku sanate ya padha to Mbah Hasyim napa. Asy'ari sembrono. Sing ngaji ya sanate Mbah Hasyim, sing organisasi ke sanate dugi napa. Ngakoni ini mbok, nak sanate padha, ngakoni ini penting kalau terang dong ya. Terus jadi wong sufirian ku gampang, masyhur itu Abdul Qasim Al-Junaidi nate ngengken muridnya tuku daging. Misalnya Rukin tak kayak duit 100.000, Rukin tuh kono daging 1 kilo. Rukin teko mending ngene. Gus ora cukup, regane daging 1 kilo iku 120.000. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi, ya wis nak ngono kan gawe murah. Wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nak kowe kepengin tuku. Nggak gak sida tuku ora dadi murah. Jadi wong sufi di saya cara ngadap itu gampang. Ya, jadi Abu Qasim Al-Junaidi nanti ngengken muridnya itu daging. Muridnya balik atau nih jenengan buatan cekap. Siapa arfi suli yang namanya kayak murah. Mau niki kan buatan cekap bukan murah malin. Lah ya ras itu kan murah. Mana ya pokoknya ulama di saya cek enteng nih ngadepi dunia cek gampang. Kalau Kanjeng Nabi misalnya. Iku keton Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan. Langsung takok Sayyidah Aisyah. Sah, bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi? Aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah, bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, enggak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wa hal laka min malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang jadi WC. Yang masih adalah sing tak sedekah nang fakir miskin, tak sedekah nang santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tangguh makan yang nggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadi. Berarti kena di 1 juta kamu sedekahkan 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu juga gampang sedekah karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang toita yang abam. Jadi disebut ma'indakum yanfadu wa ma'indahu inabah. Apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini, waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ajar tasir jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa gunanya apa enggak. Ini waktu yang abadi. Nah contoh ya orang mesti so minter ngomong itu kan takdir. Kan ngaji wajib pinter, penting ikhlas nggak menunggu suaraku. Boleh pintu sing gurih-gurih lah kan semua. Serap penting liwat ngarep malah rasopan itu jalannya para nabi liwat. Soal dari ilegal liwat gurih ilegal lah sementing. Timbang kok ngarep rasopan gitu. Paham ya, jadi carane syukur ngoten nggih napa. Cara pandang ngoten niku. Saiki dene dunya akeh mari hisab. Dihisab berarti hisab pendang di. Pendang berarti hisab. Berarti fakir ya semelak jalur iku. Tapi di dunia ya syukur. Jika ini nikmat berarti ini nikmat apa di ini nikmat ini sanggep bae. Akhirnya si tiga ini nikmat ya ono masalah hisab. Sing dikai fakir ono masalah ra iso apa yo wis iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya ngono ae kok dijero-jero. Anis kurli wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi.
Wa man tisapane wong yaskuru iku syukur sapa man fa inna ma yaskuru ang mesti nyukuri sapa man di nafsi manfaat dadi awak dhewe ne man piyambak. Wong syukur itu berarti manfaat kanggo awake piyambak. Di anna sawaba syukrihi krana satune ganjarane syukure wong laku dadi wong dhewe. Wa man tisapane wong kafara wong ngafiri sapa man nikmat ing nikmat fa inna wa hamka satune wa ghaniyun kundat sing ora buta. Semoga manane ra buta an khalqi sange makhluk Allah. Amidun turdat sing puji mahmudun tegese den puji fisuni ing dalam tindak lampah Allah. Mulane kula suwun nggih kata kafir sing tengene nabi tengene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nek kowe kaya wong-wong khawarij, kadang-kadang mazhab saniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang sing ekstremis, ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare nopo kafir, melu multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknanya mungkiri nikmat. Deboten kafir keluar dari nopo Islam. Niku mau ijma' ulama. Misalnya Nabi nanti dawuh ngeten ini rumono. La yazni khina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik khina yasrik wa huwa mu'min. Orang wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Tidak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten. Kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiro, pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir, maknanya mungkiri nikmati Allah, bukan keluar dari nopo Islam. Jadi ini jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknanya ngafiri nikmat. Kata saya niki nopo aniskurli wali walidayya itu satu ayat wa may yaskur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara. Saniki kafir teng mriki keluar dari Islam kok kafar nikmat. Kafar nikmat. Lari Imam Suyuti nafsiri wa man kafara ayin mata. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, mboten mungkin kan karena Nabi itu maksud, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liya bliwani aaskuru am akfur. Semua kerajaan ini untuk muji saya, aaskuru bisa saja saya syukur, am akfur atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Orang kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal biasa buku pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulai ngaji ini rata tahlilan bid'ah kafir, wabah zina kafir, tahu dosa gede kafir, pegawai bank rentenir ngaji rata cangkeman. Terus gue ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane nopo syukur. Kata la in syakartum la azidannakum wala in. Jadi namanya yang ngeten tok la in syakartum ke nak syukur tak tambahi. Nak ora syukur. Ora kok kowe nak syukur tak tambahi. Nak kowe ora Islam kacung bara syukur kok langsung menculot ngaji ini kiai ini sopo paham ya. Jadi wong ngaji be ulama sing waras sing ilmune bener saya seneng duwe ono tambahane bahaya seneng duwe wis bahaya nak duwe ra apa-apa iku seneng wis bahaya kowe sadung seneng wis terusno wae ora ulama wae no wong ora ulama wae. Allah nyifati Rasul itu ya kaum ittabi'ul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u man la yasalukum ajra. Jadi ciri utama Rasul itu rapati seneng duit. Ulama itu harus satu lambiah sak kadare butos, sing pantes-pantes sing urip butuh duit. Tapi lucu-lucunan wae aja diman. Ora kowe kan iman tenan, ora duit kukur terus ra iso turu. Dunya entek jar runtuh.
Subhanallah, sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Ini ayat ini wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara. Terus Nabi Sulaiman nopo liyabluwani askuru amakfur. Yang terkenal ini nopo la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Karena kira samonis wong liya keluar dari Islam terus halal darah, tidak seperti itu madzhab ahli sunnah. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kayak ida Quran terus darani Muhammad pembohong itu tenan keluar dari nopo. Nanti mau bodoh niku identitas niku biasa wae. Bodoh ini kan terlatih mulai cilik. Dari cilik wae kon sekolah sih bebol lorong, mulai cilik wis pinter. Nopo? Pinter bodoh, terlatih tenang. Ya kurang anti kafir ya mau bodoh nih. Terus ya mpun sepuro pangeran terus itu. Wa mantis sapane wong kafir aku ngafiri sapa man. Ngafiri anikmata nikmat, tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri apa nikmat. Fa innahu hamwa satuna wa ghaniyun dat sing semugian khalqi sang makhluk Allah hamidun dat sing terpuji. Mahmudun tegese kang terpuji fi sunni ing dalem tindak lampah Allah. Waskuran ilinga sira Muhammad ifqala nalikane dawuh sapa Luqman ibnihi maring anake Luqman wa halite Luqman ya ibu iku nasihati sapa Luqman ing ibnu dawuh ngene ya bunaya la tusyrik billah ya bunaya wa ana ingsun tasiru isfaken mutayafat bunaya tasghir sing krana welas maksudnya ngene anake wis tuwa tapi tetep diundang ya bunaya anak cilik mergo kowe brengos seneng nek cara wong tuamu ya cah cilik mulane kok kowe brengos seneng rene tua-tua diundang. Kau cara wong tua kowe lucu terus. Masih beringosen jenggoten piye-piye. Bagi wong tua iku caci. Lan tasyiru isfaken citasyiru mergo ngrasa welas. La tusyrif aja syirik sira billahi ing. Inasir kata temen syirik billahi lan Allah ila zulmun iktine zalim atimun kang gedhe. Kok. Lah niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrif billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa la tusyrik billah. Orang kok kabeh dianggap syirik buat. Nak nyiriki Allah itu lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum apa? Mengenai kritiknya saya Romdon Al-Budi kalau riyen teng sarang sing mucal kubrul yakiniyat. Kalau riyen nate mucal Mahatali. Kalau megang kitab kubrul yakiniyat karangan saya Romdon Al-Budi. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom di Syria pas mengajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik, padahal hanya tawasul memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh, paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tobib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya kenapa kamu sembuh, alhamdulillah dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya, obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih, kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Juga di dokter kafir, warak bermangan. Gak mangan gak Gus. Kenapa bos warak? Gak warak bermangan kafir. Mergo ngisnatno warak nih makanan. Kenapa kan ngantuk? Lah ora turu kafir. Nah, makanya kata saya Romdon Al-Budi, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat, ya semuanya itu nuruti. Tapi neng hati ini tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar, hanya Allah sing hakikate pelah. Ya kan mesti wae kan, misalnya pun tak takut, kenapa kan ngaji ngantuk? Wah boten dia. Kenapa bingung gak tidur? Lah ini loro, saya ini semarin pun ketemu Mbak Butrek. Itu pirang kafir aja. Mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Nah, sesuai ini. Kenapa?
Kan namanya kritik kok saya gundul. Lah dicukur lah gundul Gus kafir mergo yasnat nafilu selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa kritik kersane Allah? Kenapa gundul kersane Allah? Kenapa ora tidur kersane Allah? Kenapa ngisi iku posko sembrono. Jadi makanya ini masalah. Mulane wong kudu ngaji.